Hai sahabat Selitarot, kembali lagi ke channel Tarot. Ya iyalah channel Tarot, apalagi. Sorry, lag sebentar. Welcome to the Love Reading, General Reading. Kali ini temanya adalah ikatan batin dia yang kamu pikirkan. Yeay, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Amin, amin, amin. Yeah, let's dive into the reading. Hi for all of my beautiful souls, sahabat Selitarot. Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang begitu terhubung dengan kamu, bahkan saat kalian berjauhan? Seakan-akan ada benang merah yang gak terlihat, tapi tetap menghubungkan kalian. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang ikatan batin antara kamu dan dia. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Apakah hubungan ini takdir atau hanya sekedar bayangan dalam pikiran? Let's dive into the reading. Aku mulai dengan bottom of the deck ya. Di bottom of the decknya kita punya Seven of Cups. Nah, Seven of Cups ini kartu tentang ilusi, pilihan, dan kebingungan emosional. Bisa jadi ikatan batin yang kamu rasakan dengannya sangat kuat, tapi dia sendiri masih ragu-ragu atau belum bisa memahami sepenuhnya apa sih yang terjadi. Nah, orang ini mungkin sering mikirin kamu, tapi masih bingung. Apakah ini cinta sejati, sekedar nostalgia, atau hanya bayangan emosional? Ada banyak skenario yang dia pertimbangkan tentang hubungan ini, tapi dia belum tahu mana yang nyata dan mana yang hanya ada di pikirannya. Nah, kalau kamu juga sering bermimpi tentangnya, atau tiba-tiba mikirin dia tanpa alasan, itu bisa jadi tanda bahwa energi kamu dan energi dia ini masih terhubung. Nah, yaudah yuk kita lihat lebih dalam di spread tarot kali ini. Di kartu pertama kita punya Ace of Swords. Ace of Swords ini kartu tentang pencerahan, kartu kebenaran dan kesadaran yang mendalam. Ace of Swords di awal tebaran ini menunjukkan kalau salah satu atau kalian berdua ini lagi mengalami awakening atau kesadaran baru tentang hubungan ini. Artinya awakening moment tuh gimana? Artinya tuh bisa jadi kamu udah menyadari nih bahwa ikatan ini bukannya hubungan yang biasa, tapi lebih dalam, lebih spiritual. Intuisi kamu tuh bilang kayak gitu. Nah, jadi kalau dia selama ini denial atau menyangkal ya, bingung tentang perasaannya, nah dia juga mungkin akan segera mendapatkan kejelasan. Ini juga bisa menjadi pertanda bahwa komunikasi akan terbuka. Mungkin ada pembicaraan penting atau pengakuan jujur dalam waktu dekat. Di kartu kedua kita punya Eight of Cups. Eight of Cups ini bicara tentang tantangan di hubungan ya. Kartu Eight of Cups ini energinya seseorang yang pernah walk away, pernah ninggalin sesuatu meskipun masih ada perasaan. Ya, bisa jadi ini salah satu di antara kalian, atau bahkan bukan salah satunya ya, tapi kalian berdua sama-sama meninggalkan hubungan ini, pernah memilih untuk jalan sendiri-sendiri karena merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, tapi kalian tuh pergi bukan karena nggak ada cinta, tapi karena ada perjalanan batin yang harus dijalani sendiri. Nah, kalau dia yang pergi, ini artinya dia mungkin merasa harus menyelesaikan sesuatu di hidupnya sebelum benar-benar bisa kembali kepada kamu. Setelah walk away muncullah healing. Kartu The Star. This is beautiful. The Star adalah kartu tentang harapan, ya, healing, juga spiritual connection ya. Kartu ini juga mengkonfirmasi kalau hubungan kalian ini bukan sekedar hubungan biasa. Pastinya ada sesuatu yang lebih dalam, lebih takdir gitu, dan mungkin bahkan kayak bisa dibilang karmik atau soulmate energy. Jadi meskipun ada perpisahan, masih ada harapan
untuk penyembuhan dan reuni. Hubungan ini juga bisa menjadi hubungan yang divinely guided. Kalian dipertemukan bukannya tanpa alasan, jadi emang ada sesuatu, semesta mempersiapkan itu untuk kalian. Nah, kalau kamu sering merasa terhubung dengannya melalui mimpi, bisa juga lagu-lagu tertentu, atau tanda-tanda dari semesta. Nah, ini pertanda bahwa ikatan ini masih hidup. Kartu The Empress. Wow, kartu The Empress di sini menunjukkan kalau hubungan ini punya potensi untuk pertumbuhan dan kelimpahan emosional. Kamu mungkin The Empress dalam hidupnya, seseorang yang memberinya rasa nyaman, cinta tanpa syarat, dan energi feminin yang kuat. Jadi, orang ini melihat kamu sebagai seseorang yang spesial, mungkin seseorang yang bisa jadi rumah buat dia ya. Jadi kalau ada jarak atau perpisahan, dia tetap memikirkan energi nurturing yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Jadi hubungan ini masih punya potensi untuk berkembang, terutama jika kalian udah siap untuk menghadapi perasaan masing-masing. Dan di kartu terakhir kita punya King of Pentacles. King of Pentacles ini simbol stabilitas, kedewasaan, juga komitmen jangka panjang. Kalau sebelumnya dia ragu-ragu atau nggak siap, nah ada kemungkinan besar dia lagi menuju fase di mana dia ini ingin sesuatu yang lebih stabil dan serius. Jadi kalau dia dulu pernah ngerasa nggak siap untuk hubungan ini, nah dia ini lagi bekerja menuju kestabilan emosional dan finansial. Orang ini ingin jadi seseorang yang bisa memberikan sesuatu yang nyata, bukan hanya perasaan yang naik turun tanpa arah kepada kamu. King of Pentacles ini energi orang yang bisa aja kembali dengan versi dirinya yang lebih established, jadi lebih siap untuk berkomitmen. Jadi kesimpulannya, ikatan batin ini nyata atau hanya hayalan ya? Dengan Seven of Cups sebagai energi utamanya, kita tahu bahwa masih ada kebingungan dan perasaan yang nggak pasti di sini. Tapi karena ada kartu Ace of Swords, The Star, The Empress, dan King of Pentacles, ini adalah hubungan yang spiritual, penuh harapan, dan punya potensi besar untuk berkembang. Jadi, apakah orang ini merasakan ikatan batin juga sama kamu? Jawabannya adalah iya. Bahkan jika dia tidak mengakuinya secara langsung, dia masih merasakan kehadiran energi kamu. Tapi dia mungkin masih dalam proses menemukan jawabannya sendiri ya. Itulah kenapa ada Ace of Cups di sini. Terus akankah dia kembali? Nah, dengan kartu The Star dan King of Pentacles, ada kemungkinan besar dia akan kembali ketika dia sudah siap secara emosional dan mental. Jadi kalau kamu lagi nunggu, cobalah fokus pada self-growth, perkembangan diri sendiri, dan biarkan semesta mengatur waktunya. Di sini banyak zodiak yang terbaca, ada Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Pisces, jelas, Cancer, Taurus, Capricorn, Virgo juga ada, karena ada King of Pentacles. Nah, apa sarannya buat kamu? Ya, ini kayaknya mirip ke pembacaan yang sebelumnya ya. Fokus pada energi The Empress dalam diri kamu. Jadi, cintai dirimu sendiri dan hubungan ini akan berkembang secara alami. Lebih kamu cinta sama diri sendiri, lebih cepat hubungan ini berkembang. Sabar. Jika dia harus pergi dulu dengan Ace of Cups ini bukan berarti hubungan ini berakhir ya. Tapi mungkin ada pembelajaran yang harus dia jalani sendiri. Nah, percayalah pada takdir. The Star di sini menunjukkan kalau hubungan ini memang ditakdirkan. Semuanya akan kembali ke tempatnya pada waktunya. Jadi segitu aja pembacaan kita untuk kali ini. Terima kasih semuanya udah menyimak pembacaan ini, general reading ini. Thank you so much for all of your support for the channel. Thank you untuk kamu yang mau pembacaan personal reading, bisa cek WA admin, terus juga bisa email
Terus juga bisa untuk ya tadi seperti aku bilang ya, kayak pesan di pembacaan ini kan self growth, self love, cinta sama diri sendiri. Nah, kalau kamu pengen ada bantuan untuk bisa men-schedule apa aja sih self love yang bisa kamu lakuin untuk lebih teratur lagi. Nah, aku juga ada link-link untuk jurnal self love, banyak lah untuk glow up. Bisa cek aja linknya. Oke, everyone, bye for now. See ya.